Wabillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah wa in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sadaqallahul azim. Ku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah An-Nisa ayat 102. Bapak dan ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat-Nya yang begitu besar sehingga kita masih mampu untuk mempertahankan keyakinan kita, karena namanya hati itu selalu bolak-balik. Maka kita doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah, sabit qulubana, tetapkanlah hati ini, ala dinik, atas agamamu. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati itu di dalam agamamu, yaitu agama Islam. Karena bisa jadi hati kau berpaling, ya, ada masanya hati kau guncang, ada masanya hati kau tetap. Itulah sebut ketika hati itu berpaling, maka kita selalu berdoa, ya, Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman, tetapkanlah dalam iman itu, ya. Jadi Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkanlah aku dengan iman, wa amisna bil iman, matikanlah aku dengan beriman, wasyurna bil iman, kumpulkanlah aku nanti dengan iman, ya, wasyurna bil iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkanlah ke dalam surga dengan iman. Allahumma sabbitna ma'al iman, ya, tetapkanlah dalam beriman, sampai doa seterusnya. Kemudian selawat dan salam buat yang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk pembahasan kita pagi ini kita masih berbicara di bidang sholat, ya, karena ada beberapa materi yang belum disampaikan. Kalau dibuka seluruh materi itu 30 hari itu nggak cukup untuk menyampaikan materi. Itu baru bersekitar sholat dan akhlak saja belum selesai. Nanti kita coba buka lagi tentang fikih zakat. Zakat itu banyak pula pembahasannya, ya. Belum lagi di dalam fikih itu ada fikih muamalah, ya. Muamalah pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, panjang pula bahasannya situ, ya. Hari ini kita bahas fikih yaitu tentang sholat jamak dan qashar.
Ya, salat jamak dan qasar. Salat jamak itu artinya mengumpulkan dua waktu salat yang dikerjakan pada satu waktu. Misalnya salat zuhur dikerjakan pada waktu asar, atau salat asar dikerjakan pada waktu zuhur, dan salat maghrib dikerjakan pada waktu isya, atau salat isya dikerjakan pada waktu maghrib. Salat subuh tidak ada jamaknya. Dengan apa mulai jamak? Mungkin dengan salat duha, tidak boleh. Ya, yang jamak itu boleh antar salat-salat fardu saja. Kemudian yang kedua, qasar. Apa itu qasar? Qasar itu meringkas. Ya, artinya mengembalikan sholat itu pada asalnya. Apa itu? Dulu sholat itu dua rakaat kecuali sholat maghrib. Kemudian baru menjadi 4 rakaat dan dikembalikan kepada posisi 2 rakaat. Kenapa? Kenapa bisa dijamak dan dikosor itu? Ya, yang pertama, bolehnya dijamak atau dikosor itu, yaitu berpergian, berjalan jauh. Berapa jauhnya perjalanan itu? Lebih kurang 88 kilo, atau ada yang mengecek 80-an kilo. Ya, tapi yang lebih banyaknya yang seperempat itu 88 kilometer. Nah, kalau Jaksiko kira-kira sampai ke Bolasir sampai ya. Nah, kira sampai Bolasir lah nak. Jadi boleh kita jamak dan qasar. Tak pandai jamak qasar dah. Kini kan masjid kan lah ada tapi jalan. Ya, boleh. Silakan berhenti. Tapi kalau pai jodoh enggaknya. Waktu lah masuk azan lah. Perlu lah perintah Tuhan lah pada pai ke Padang kok atau pai ke mana. Tak boleh dipasang. Karena apa jodoh uang. Tapi kalau pai jodoh pribadi awak. Di mana orang azan berhenti situ boleh. Silakan berhenti. Tapi ada keringanan. Jika kamu dalam berpergian boleh jamak. Boleh kok nen pai haji atau umrah. Ada dah kumpul-kumpul salat tu. Ya. Baik ibu, jamaah haji semuanya atau jamaah umrah. Sekarang kita solat jamak dulu. Ya bu, dia jamak dia bu. Ya, umrah itu jamak tu. Karena perjalanan dari Mekah ke Madinah itu jauh, makan waktu sekian jam. Maka perlu dijamak. Kadang dijamak ketika di Madinah, kadang jamak ketika di Makkah, sampai Madinah. Kemudian itu. Jadi ada ketentuan-ketentuan boleh. Tak boleh dipasun menurut keinginan awak. Tak ada kata lah. Apa lah cara aku sembahyang lah. Tu boleh apa rewak mayang lah. Tak boleh lah seperti itu. Jadi seandainya awak barangkit dari Siko jam 10 naik auto. Ternyata tiba azan di jalan panjang. Ya. Nah dalam perjalanan itu misalnya itu ya, dalam perjalanan itu indah berhenti auto ke dalam perjalanan itu doh, ndak singgahnya di masjid atau di tempat-tempat apa tiba yo di Padang mereka jam ampe lagi. Ya, kenapa? Mungkin auto usak gaya you ndak ada segala macamnya, maka boleh awak solat tiba di Padang ya boleh. Ya, solat apa namanya tuh? Itu jamak takhir namanya. Jamak takhir. Salat apa yang perlu lakukan dulu? Salat asar. Asar dulu lo. Salat asar dulu. Kalau jamak saja 4 rakaat. Kalau digabung jamak dengan qasar tu boleh 2 rakaat langsung niatnya jamak dan qasar. Boleh dua-dua. Dua boleh. Tiba di Padang solat zuhur asar awak 2 rakaat lu, kemudian solat zuhur 2 rakaat. Tapi boleh ampe dan 2. Tapi niat yang pertama dah boleh qasar. Niat pertama jamak. Jamak saja. Niatnya kalau solat asar. Ya, tiba di Padang solat asar, kalau bertemu dengan berjamaah bagus.
Tapi kalau indak lo awak sama awak nen musafir je nah, boleh kita qasar. Ya, dan jamak. Maka usolli fardal asri rak'ataini qasran majmu'an. Dia papa itu yo payah lo. Ya. Oh bahasa Indonesia lo. Ya, kalau lang usolli fardal asri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhri. Ya, lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat asar 2 rakaat jamak sekaligus qasar. Ya, qasran majmu'an ilaihi zuhri. Kepadanya waktu zuhur. Jadi artinya waktu zuhur menumpang kepada waktu asar karena Allah Ta'ala atau adaan lillahi ta'ala. Aduh dia tidak pandai bahasa Arab, nudah bahasa Arab. Dan semayang asar 2 rakaat dan jamak yo. Dan kumpulan dan kuangin kali atau diringkas kali. Bisa ya waktu zuhur karena Allah Ta'ala. Boleh, silakan. Siap itu bawa sholat zuhur. Sholat zuhur niatnya sholli fardaz zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilal asri adaan lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat jamak dan qasar ya di waktu asar karena Allah Ta'ala atau menumpang kepada waktu asar karena Allah Ta'ala. Abasawak dia tagak dah dan jalan jamak lagi nilai asar kali dah. Saya. Berarti dua-dua Ustaz assalamualaikum lah. Assalamualaikum langsung tagak. Tidak usah berzikir. Maksudnya dua kali assalamualaikum atau jamak. Oh enggak, sekali assalamualaikum 2 rakaat pertama sholat asar, assalamualaikum kanan kiri, kemudian naik, lanjut sholat asar, assalamualaikum tetap, ya enggak langsung loh 2 rakaat langsung kate kali dah, enggak pakai tahiyat awal loh, langsung salam, ya itu jamak dan qasar. Tapi kalau ingin jamak saja, jamak aja. Jadi kalau pakai qasar itu meringkas, kalau jamak artinya mengumpul. Ya, beko misalnya, kalau jalan kini dari rumah, waktu zuhur lah masuk, khawatir beko waktu asar, kok dalam perjalanan kok tak berganti, lo takut tak lambe mungkin kamano misalnya kan baru segala macam, maka awak sholat asar langsung. Mayang zuhur waktu, siap tu baru mayang asar awak di waktu zuhur tu. Ya, itu namanya mengumpulkan. Jadi agama bukan untuk memberatkan. Kalau tak berilmu, ya payah bagamu. Kalau dengan berilmu, mudah saja dalam beribadah tu. Silakan. Dan kabuki pakai baju nen aku mua kono, le boleh sembayang. Kan le tak kena najis dah. Boleh. Dan di sawah baluduk-luduk baju rekuah. Anda boleh mayang pakai baju baluduk? Boleh. Kalau indak najis, luduk najis tau ndak? Indak boleh. Tapi awak dia ndak nyaman dan baju bawa baju dan enggak. Ini barasi. Pide karena baju kumua itu bapulu ke mayang atuh pula pere mayang lagi. Aku dah jadi masalah. Dek pere gua. Gara-gara dek baju kumua pere sembayang. Kan muai mang cempere itu. Padahal satu waktu sholat yang ditinggalkan itu tidak bisa diganti sesungguhnya dengan 1.000, 100.000 sholat lainnya. Dan kumpulan besok lah sholat sunat yang banyak sekali meninggal sembahyang tidak bisa diganti dengan berapapun sholat sunat. Habis itu balik sholat tu, ya berapapun. Kalau di Singajon. Ya, kota kalau bilo jago situ sembahyang. Salat misalnya salat zuhur awak, tak kalau salat zuhur tu.
Sudah sholat zuhur, tu lalu awak. Ada tantu lebar jam 6 jago. Mayang waktu itu. Boleh, sholat asar situ. Azan maghrib uang. Mayang asar wak lagi. Capek mayang asar kali. Asar tu mayang maghrib. Silakan. Bila awak tak jago, di situ salah. Jadi ketika ada 3 yang tidak dicatat. Yang pertama, anak kecil. Kau diangkat kalam kau? Anak kecil sebelum dewasa, itu lu dihitung dosa je pahala leh. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang ketiduran. Sudah itu hitung tu. Berdosa orang ketiduran tak sembahyang ni orang. Kalau tahu dah wajib ketiduran jagoan. Tapi kalau tentunya lalu seorang ni kamar dulu orang di rumah tu dah. Abu jago, ada dosanya dah. Tapi bila jago langsung solat. Yang ketiga, orang yang tidak punya apa namanya itu kurang sehat, tidak berakal sehat, itu diangkat dia. Walaupun nyolah dewasa secara umur, tetapi tidak akil, tidak berakal, maka tidak dihitung. Bila dihitungnya sampai sejaknya berakal itu sampai bilanya sehat itu yang dihitungnya. Tapi kalau nyo dari ketek model itu lah, maka tidak dihitung. Kan buah itu, ya supaya jangan berdosa, jangan dia nak ketek. Supaya jangan berdosa, supaya jangan berdosa jawab lain. Apa tu? Ketiduran. Ada seluruhnya tu. Bukan dosa-dosa. Yo. Waktu lu masuk tak kado tu dah. Waktu lu masuk tak kado. Lalu nanti boleh kau solat subuh. Solat subuh kalau sahur kau ajan di bawah lalu, ku di bawah lalu, kau dua alam solat apa mah? Solat subuh tu, Allah alam solat subuh. Jam berapa jago deh? Matahari dah tabik situ nak. Ya, kalau kini tabik matahari itu jam 6:10 itu. Maka suruh nanti lewatnya 10 minit sudah itu. Maka jam 6:20. Ya, itu nenek suruh tu. Kini tu lah mulai nampak tu, agak merah di sebelah situ. Ya. Ini begitu ketentuan-ketentuannya. Jadi jangan sampai di muwan-muwannya meninggal sembahyang. Sekali meninggal sembahyang diulang cik lain 1000 rakaat pun tidak bisa diganti. Itu sekalinya tu. Boleh kok lah sekian kali meninggal sembahyang, muwan enggak sembahyang. Besok lah bumu sekian so. Tak bisa diganti. Itu kok caranya di qada besok lah. Qada lai utang dibayar la seindak. Dah dibayar utang kau qada. Itu usaha awak namanya. Kalau bisa di qada ada duit dah. Ada bisu lah sembahyang lagi ni. Mana sembahyang lo mah? Adita mah. Dewa bagalik bereok sembahyang lo. Ya, adek awak ke sawah sedang sibuk pere mayang lo. Pere. Sekali meninggal sembahyang diulang cek lain orang tegaskan tidak bisa diganti. Cuma bau sawo wak bisa. Mudah-mudahan Allah ampuni. Itu lebih lanjutnya nanti saya punya ingin semua belajar tentang sholat jamak qasar. Tu ikut sekadar informasi ilmunya dah. Dicoba-coba beda. Apa ni petang ada tentu dewa. Maka perlu belajar khusus. Silakan nanti mau bertanya silakan. Ya, belajar cari ya tentang itu. Boleh kalau perjalanan anjak lama yang di waktu mulai rancak. Ya, di waktunya memang bagus sholat di waktunya tu. Tetapi seandainya dia awak perjalanan tu. Dia acok meninggal pere mayang pere. Karena pere ku maka ada solusi yang diberikan. Dan tak boleh di pason harus sampai rakaat. Ganti di masjid tu, boleh awak salat qasar dulu. 2 rakaat. Misalnya berhenti di Lampanjang awak kape Padang salat zuhur. 2 rakaat deh. Pakai mayang sunat lo gaya lo salat tahiyatul masjid, salat rawatib, tambah lo salat zuhur, tambah sudah itu sholat rawatib lo di dosa wak kuang pahala. Kalau perjalanan itu jadi pason lo menghaling deh. Masuk masjid lo yang tahiyatul masjid lo. Sudah tu lah mayang rawatib lo. Sudah tu lah mayang zuhur lo sampai rakaat. Sudah tu lah mayang rawatib lo. Talampau soleh. Talampau soleh. Kalau dalam perjalanan tu tak boleh dipason mulai keinginan awak, tapi ikuti saja. 2 rakaat lah tu. Pailah lain.
Konyol tuh bagi dua kawan. Woi, mek kawan. Wang nak mayang podo lain deh. Mek itu. Bentuk tu awal khusus duku, awang lain khusus duku lo mana. Ya, itu saja barangkali. Terima kasih. Ya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.